Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada lagi dan kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki minggu yang baru dan kita boleh bersama-sama terus menikmati penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, sebab kau baik. Syukur bagimu, sebab kau sungguh baik. Syukur bagimu, sebab kau selalu baik. Syukur bagimu, sebab kau sangat baik. Syukur bagimu, sebab selamanya kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kau sanggup, kau mampu Tuhan, sebab Kau luar biasa, sebab Engkau dahsyat, Kau ajaib, Kau heran, Kau mulia. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, dengan kasih setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Kau baik, Kau baik. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkaulah pertolongan kami yang tak pernah terlambat. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Sebab itu kami percaya kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah.
Haleluya, haleluya. Kami tenang Tuhan, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mata
rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mata kami mau terus tertuju kepadamu, menanti-nantikan Engkau dan berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu hati kami tenang tinggal di dalam-Mu, berjalan bersama-Mu. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami, yang selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sorry, saya minum bentar. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bertemu. Maaf. Oke, maaf Bapak Ibu. Untuk bersama-sama terus setia sampai akhir hidup kita, membangun gaya hidup terus bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di sepanjang umur hidup kita, dan terus menerima kebenaran firman Tuhan setiap hari, dan kemudian merenungkannya siang dan malam, dan kemudian melakukannya sebagai gaya hidup. Dan tentu kita membagikan sebagai sebuah kesaksian, bukan hanya membagi secara verbal dalam tulisan, tapi membagikan hidup kita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang, dan orang-orang melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, pagi hari ini kita sudah ada di dalam Kejadian pasal 27, satu perikop yang cukup panjang, tapi tentu ada hal-hal yang bisa kita belajar, karena sekali lagi berkali-kali saya akan ingatkan bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab, firman Tuhan, itu berguna untuk contoh bagi kita dan peringatan bagi kita. Nah, di dalam kisah ini tentu ada hal yang dapat kita contoh, tapi juga ada hal yang jadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan sebagaimana para tokoh Alkitab lakukan, karena setiap hal yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan sebuah akibat yang tidak bisa kita pilih. Artinya untuk kita melakukan sesuatu itu adalah pilihan dan kita harus putuskan. Tapi akibatnya itu kita tidak bisa memilih. Itu sebuah akibat otomatis dari apa yang kita pilih dan kita lakukan. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Kejadian pasal 27 dengan judul perikop, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Padahal kita tahu jelas yang sulung itu Esau, Yakub adalah anak kedua. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan itu hak kesulungan. Tapi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, kan memang sebenarnya hak kesulungan itu sudah dijual oleh Esau kepada Yakub hanya demi semangkok kacang merah. Nah, jadi
Ya, walaupun mungkin nanti kita baca caranya salah, tapi karena memang hak kesulungan sudah menjadi hak Yakub ketika dia membelinya kepada Esau, kakaknya yang tidak menghargai hak kesulungan. Jadi kalau di Israel itu, anak sulung itu biasanya mendapat 2 bagian dibanding dengan anak-anak yang lain. Contoh kalau bapaknya punya 3 juta, jadi anak sulung itu mendapatkan 2 juta dan anak yang kedua atau anak-anak berikutnya itu hanya mendapatkan 1 juta. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Nah, pembelajaran hal yang pertama yang perlu kita belajar dari Ishak hari ini banyak kasus yang saya temukan sebenarnya, dan tentu mungkin Bapak Ibu juga sering menemukan kasus-kasus seperti ini, dan saya pikir jangan-jangan juga ada di antara kita ngalami kasus seperti ini. Kasus apa yang saya maksud? Tentang pembagian harta yang tidak dilakukan oleh orang tua sebelum dia meninggal. Sehingga ketika dia meninggal dan hartanya banyak, anaknya berantem berebut harta, sehingga hubungan kekeluargaan jadi rusak karena berebut harta. Nah, jadi kita orang tua harus seperti Ishak, kita belajar. Karena kita tidak tahu kapan hari kematian kita tiba. Jadi, seperti Ishak katakan kepada Esau, karena aku tidak tahu kapan hari aku mati, jadi sebelum aku mati, aku memberkati engkau. Membagikan berkat yang ada padanya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan sebenarnya sudah jauh lebih oke, karena ada notaris yang kepadanya kita bisa menitipkan surat wasiat yang akan dilindungi secara hukum, legal, kuat. Nah, ini bukan berarti dari pihak anak ya yang minta ya, tapi ini memang sikap orang tua, sikap Ishak sendiri mempersiapkan supaya anak-anaknya nggak berantem, walaupun kita tahu berantemnya kan masalahnya bukan itu. Nanti kita belajar kenapa anaknya berantem. Tapi di poin ini kita belajar sebagai orang tua yang kita nggak tahu kapan waktu kita. Nah, mumpung kita masih hidup, kalau kita diberkati Tuhan, punya banyak aset, panggil anak-anak, bicarakan secara terbuka, dan jadilah orang tua yang bijak, yang bisa membagi dengan baik, dengan bijak, sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing, supaya anak-anak kita juga bisa memahami kenapa lahan A ini untuk si A, lahan B kok kayaknya nggak lebih besar, lebih kecil, tapi untuk si B, atau kalau anak kita berapa. Karena kita beri pemahaman, oh kamu hidupmu sudah jauh lebih baik, mungkin adikmu jauh lebih perlu hal ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dibangun dalam sebuah keluarga, supaya sepeninggalan kita, hubungan anak-anak kita itu tetap harmonis. Mereka tidak berantem gara-gara harta. Dan tentu itu sebuah nilai yang harus kita tanamkan sejak masa kecil kita. Sejak masa kecil mereka maksudnya.
Bagaimana kita menanamkan nilai, saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain, adik beradik. Tidak boleh punya rasa iri satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita membagi harta warisan, mungkin sepertinya menurut ukuran manusia enggak adil. Karena adilnya Tuhan itu tidak sama dengan adilnya pandangan dunia. Kalau adilnya dunia itu kan, kalau ada satu dibagi dua, atau sederhananya adil itu bagi rata. Enggak. Adilnya Tuhan enggak seperti itu, Bapak Ibu. Adilnya Tuhan itu contohnya seperti ini. Kalau kita punya anak 3, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Nah, yang SMA kita kasih uang jajan 20. Yang SMP kita kasih jajan uang 10. Yang SD kita kasih jajan 5.000. Itu adil. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu yang namanya adil dalam kebenaran firman Tuhan dari versi sisinya Tuhan. Tapi kalau adilnya manusia, ya kalau 120 semua 20 dong. Nah, jadi itu nilai-nilai yang harus kita mengerti, nilai-nilai harus kita pahami. Dan itu kita ajarin kepada anak-anak kita. Kenapa dedek yang paling kecil cuma kasih 5.000? Karena kamu cukup dengan hal itu. Nah, Koko, cek kamu lebih besar, kebutuhannya lebih banyak, seperti itu. Tapi sebaliknya kalau bicara soal harta, mungkin, oh, Koko kamu sudah jauh lebih berhasil, kamu sudah jauh punya lebih banyak harta. Dedekmu yang paling kecil baru mulai merintis, dia butuh lebih banyak. Nah, kita beli porsi yang lebih banyak. Jadi bijak jadi orang tua, supaya sepeninggalan kita bisa melihat dan menikmati warisan-warisan ilahi kita, warisan-warisan jasmani kita, itu mereka kelola dengan bijak. Jadi itu pembelajaran yang pertama yang saya dapat dari kisah ini. Jadi mempersiapkan hari kematian. Loh, jangan tabu dengan namanya hari kematian, Bapak Ibu. Karena itu hal yang pasti akan terjadi. Daripada kita takut menantikan hari kematian, kenapa enggak lebih baik kita mempersiapkan hari kematian kita? Kalau bicara soal anugerah hidup kekal, ya udah pasti waktu percaya Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati. Ketika hari kematian tiba, kita sudah punya tempat. Kita punya jaminan hidup kekal. Tapi yang saya maksud mempersiapkan hari kematian kita, sekali lagi jangan sampai setelah hari kematian kita, hubungan anak kita satu dengan yang lain rusak hanya gara-gara harta. Jadi persiapkanlah hari itu. Mumpung kita masih sehat, kita masih kuat. Jadi itu kebenaran yang pertama yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Nah, kebenaran yang kedua, kita mau belajar di sebuah peringatan bagi kita. Karena di situ dikatakan, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawain kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutukan atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawa kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahutnya, ya anakku, siapakah engkau?
Kata Yakub pada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekah juga engkau mendapatnya, anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu diminum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia. Nah, ini Ishak tahu sih sebenarnya itu Yakub. Diberkatilah dia, katanya. "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberkati kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan, saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia." Nah, pembelajaran pertama dari ayat-ayat ini, suami istri itu harus sepakat. Bukankah suami istri itu dua menjadi satu? Jadi jangan ada di rumah itu anak papa dan ada anak mama. Jangan kita menjadi orang tua yang justru sejak kecil menanamkan permusuhan di hati anak-anak kita. Memang terkadang ada banyak keluarga kan seperti itu. Iya, bapaknya lebih cocok dengan si A. Mungkin karakter sifatnya lebih sama. Oh, si mama lebih cocok dengan anak yang satunya. Karena karakter dan sifatnya lebih sama. Nah, kita jadi orang tua, kita belajar, ini peringatan. Jangan sampai di rumah kita ada anak papa dan anak mama. Harusnya anak-anak kita itu adalah anak papa mama. Setiap anak-anak punya foto karakter yang berbeda. Setiap anak-anak adalah pribadi yang berbeda. Kita tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lain, sehingga kita tidak bisa lebih sayang satu daripada yang lain. Sehingga pembelajaran yang kita baca dari kisah ini, Yakub dikasihi mamanya, Esau dikasihi papanya. Dan kita tahu endingnya, akhirnya Yakub harus lari karena hendak dibunuh oleh Esau, kakaknya. Bukan semata-mata hanya karena soal berkat hak kesulungan, tapi ingat, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tuanya. Jadi ini sebuah peringatan dan pembelajaran bagi kita orang tua. Jadilah suami istri yang sepakat, menyatakan kasih, menyatakan segalanya kepada anak-anak kita. Dalam hal apapun, kita sama memperlakukan mereka. Karena sekali lagi tidak ada anak papa, tidak ada anak mama. Semua anak kita adalah anak papa mama. Terlepas kesamaan kita dengan mereka secara karakter, terlepas yang satu lebih mendengarkan kita daripada yang lain. Tapi dari kecil tanamkan bahwa mereka semua adalah anak papa mama. Oke, jadi kita baca tadi ayat-ayat, walaupun ya nama Yakub kan memang arti Yakub itu kan penipu. Nah, tapi kan di bagian ayat yang ke 27 tadi katakan sebenarnya Ishak tahu pada akhirnya. Walaupun si Yakub udah ngomong, "Bukan, aku Esau kakakmu." Walaupun Ishak ragu-ragu, dia tanya lagi pastikan, tapi sebenarnya Ishak tahu itu Yakub.
Dan memang karena Esau sekali lagi sudah menjual hak kesulungannya, dan itu bukan hanya bicara antara Esau dan Yakub, tapi memang Tuhan yang mengatur segalanya juga tahu karena memang hak kesulungan itu sudah dibeli oleh Yakub, dan memang Yakub yang berhak menerima hak kesulungan itu. Oke, ayat berikutnya. Ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia memburu binatang itu? Dan yang telah membawanya kepadaku, aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Maaf Bapak Ibu. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya, meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, "Ayah, berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya." Nah ini, orang kalau lagi emosi, orang kalau lagi marah, itu hati-hati, ngomongnya ngawur. Dia nuduh Yakub merampas. Dia lupa kalau dia sendiri yang sudah menjual hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Makanya pembelajarannya adalah kalau lagi emosi Bapak Ibu, jangan buat statement apapun, apalagi keputusan. Itu pasti ngaco Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kita sedang emosi, lebih baik tenangkan diri, tenangkan hati, tarik nafas, lebih baik berdiam diri. Jangan ngomong. Karena semakin ngomong semakin ngaco, semakin emosi semakin ngomong semakin ngaco. Udah jelas dia sendiri yang jual hanya karena semangkok kacang merah. Tapi dia sekarang menuduh adiknya merampas hak kesulungannya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepada hambanya. Dan telah dikubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi hargailah setiap kasih karunia Tuhan. Hargailah setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Seperti lagu yang sering kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, lakukan hal yang baik. Selagi ada kesempatan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Karena ingat di awal tadi saya katakan, setiap keputusan yang kita buat dari pilihan yang ada, itu pasti akan mendatangkan akibat yang tidak bisa kita pilih. Jadi mari semakin bijak menjalani hari-hari hidup kita ini. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Jadi kalaupun hari ini kita sedang mengalami persoalan, mengalami beban, tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, beban itu juga akan terlepas, Bapak Ibu. Jadi harus ada usaha, balik-balik dari kita. Hidup ini jangan kebablasan memahami anugerah dengan salah. Sehingga kita pikir hidup ini semua jadi enak. Enggak, harus ada bagian yang kita kerjakan. Oke, perikop berikutnya saya bacakan secara cepat. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, "Hari-hari kau berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh
Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulung itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari jadi orang tua yang bijak, supaya anak-anak kita tetap hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dialami oleh keluarga Ishak dan Ribka itu tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Jadilah orang tua yang bijak, jadilah orang tua yang adil, jadilah orang tua yang menjadi teladan, dua menjadi satu. Jangan ada anak papa dan anak mama, tapi semua anak kita adalah anak papa mama. Dan biarlah mereka hidup rukun seumur hidup mereka. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu mungkin mendapatkan peremaan hal-hal yang baru selain dari apa yang saya sampaikan, boleh sampaikan. Sesudah itu, saya akan serahkan kepada Hengki. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari baru ya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, kami terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Supaya kami terus Tuhan menjaga nikah rumah tangga kami Tuhan. Untuk memberikan nilai-nilai kepada anak-anak kami ya Tuhan. Supaya kami sebagai orang tua yang bijaksana, yang adil ya Tuhan, yang terus menerapkan kebijaksanaan di dalam keluarga, supaya antara kakak dan adik mereka saling menolong, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan juga biarlah mereka juga terus bertumbuh dengan besar dan bertumbuh dengan penuh kasih sayang daripada Engkau ya Tuhan, buat keturunan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri ya Tuhan. Tuhan terus pelihara, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir juga Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan. Usaha, pekerjaan kami juga Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih dan juga buat anak-anak kami yang masih sekolah juga Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah mereka ya Bapa. Berikan mereka terus semangat untuk belajar, untuk sekolah ya Tuhan. Dan juga kemanapun anak-anak kami pergi berada Tuhan, biar Kau Tuhan Allah yang tetap bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Dan juga dipenuhi sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga terus bawa bangsa kami lebih baik ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Dan juga Tuhan bawa bangsa ini dengan perekonomian yang hari demi hari lebih baik dan juga akan dikenal oleh mata dunia ya Bapa. Dan juga Tuhan memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah pemerintahan ini terus membangun bangsa ini, Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati bangsa Indonesia dan pemerintahan yang ada di bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bila kami menangkap kebenaran firman-Mu dan kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami, dan jadikan pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Misalkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami. Amin. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.